Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh manusia, salah satu hal terpenting yang harus ada dalam hidup manusia adalah pengharapan. Tanpa pengharapan maka seseorang tidak akan mampu menjalani hidup ini. Tanpa pengharapan seseorang tidak akan punya kekuatan untuk bisa melanjutkan hidupnya. Ada seorang dokter ahli kejiwaan, seorang psikiater dari Austria yang bernama Viktor Frankl. Pada masa Perang Dunia Kedua, Viktor Frankl ditangkap oleh Nazi Jerman dan kemudian dia harus ditahan di kamp konsentrasi, di kamp kerja paksa. Selama kurang lebih 2 tahun Viktor Frankl ditahan di sana hingga dia akhirnya dibebaskan pada tahun 1945 ketika Nazi Jerman akhirnya dikalahkan oleh sekutu. Di dalam kehidupannya di dalam kamp tahanan itu, sebagai seorang psikiater, Viktor Frankl mengamati apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi dengan sesama tahanan yang lain, dan juga dia melihat sendiri ke dalam dirinya, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan di kamp konsentrasi itu, di kamp tahanan itu. Dan salah satu kesimpulan yang didapat oleh Viktor Frankl adalah bahwa setelah dia mengamati kehidupan para tahanan yang bersama-sama dengan dia ditahan di kamp konsentrasi itu, dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang mempunyai pengharapan, mereka berharap bahwa mereka suatu saat akan bebas, mereka berharap bahwa suatu saat mereka akan kembali berjumpa dengan keluarganya, mereka berharap bahwa mereka akan bisa bertahan hidup dan kemudian nanti setelah bebas, mereka bisa melanjutkan hidupnya, melanjutkan karir dan pekerjaannya. Orang-orang yang memiliki pengharapan semacam ini biasanya mereka jauh lebih bisa bertahan. Dan pada akhirnya mereka survive, mereka bertahan hidup, sampai kemudian mereka dibebaskan dari kamp tahanan itu. Tetapi orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, maka mereka cenderung untuk cepat menjadi lemah dan kemudian sakit, lemah secara fisik dan kemudian sakit dan akhirnya tidak bisa bertahan lagi di situ. Dari sini kita bisa melihat sebuah hal yang tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwa pengharapan itu merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh manusia. Bahkan dalam kondisi kamp konsentrasi, kamp tahanan Nazi yang begitu kejam, perlakuan yang di luar batas kemanusiaan, mereka harus kerja paksa di musim dingin tanpa baju hangat yang memadai, mereka makan sangat sedikit dan berbagai siksaan fisik dan mental yang harus mereka hadapi. Ternyata orang-orang yang memiliki pengharapan yang kuat, ternyata mereka bisa bertahan, mereka punya kemungkinan yang lebih besar untuk bertahan. Disinilah kekuatan pengharapan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan inti dari iman kekristenan kita, yaitu tentang keselamatan kita di dalam Kristus dan pengharapan apa yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita bersama membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu, ayat 24 dan 25 itu adalah kalimat-kalimat pembuka dari paragraf yang baru saja kita baca.
Di situ Paulus menceritakan bahwa dia rela menanggung segala macam penderitaan demi memberitakan Injil. Paulus adalah seorang yang terpandang sebelum dia menerima Injil, sebelum dia menerima panggilan Kristus. Dia seorang yang terpandang secara sosial dalam masyarakat Yahudi. Dia seorang yang sangat menguasai ahli Taurat. Dia termasuk dalam kelompok elit dalam masyarakat Yahudi. Dan ketika dia percaya kepada Kristus, maka dia harus kehilangan itu semua. Dan bahkan Paulus harus menderita. Paulus harus mengalami penganiayaan dan berbagai kesulitan dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa akhirnya Paulus harus mengalami hukuman mati karena Injil yang dia beritakan. Kenapa Paulus bisa rela untuk menderita, mengalami itu semua? Rela meninggalkan status sosialnya yang sudah mapan, yang terhormat, tapi demi Injil itu dia rela menderita. Di dalam ayat yang ke-28 dan ke-29 di situ Paulus menceritakan lagi, menyampaikan lagi kepada jemaat di Kolose bahwa dia mengusahakan dengan sekuat tenaga, untuk memberitakan Injil, untuk menasehati jemaat-jemaat itu. Kekuatan apa, pengharapan apa yang dimiliki oleh Paulus sehingga dia rela melakukan itu semua? Dia rela menanggung penderitaan, dia rela bekerja begitu keras demi Injil itu. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang terhormat dalam masyarakat Yahudi. Bapak Ibu, mari kita akan melihat bersama-sama, yaitu di dalam ayat yang ke-26 dan ke-27. Di dalam ayat yang ke-26, Injil yang diberitakan oleh Paulus itu adalah ayat yang ke-26. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Bapak Ibu, rahasia ini adalah bahwa keselamatan itu tersedia bagi semua orang. Dalam konsep pemikiran orang Yahudi, mereka mengharapkan akan datangnya Mesias. Mesias ini sudah diberitakan oleh nabi-nabi sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus, sebelum kelahiran Yesus. Nabi Yesaya misalnya, dia memberitakan, menyampaikan nubuat tentang akan datangnya Mesias. Itu di kira-kira 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Apa yang disampaikan Yesaya tentang pengharapan akan datangnya Mesias ini disampaikan dalam situasi krisis bagi orang-orang Yahudi. Kerajaan mereka, tanah air mereka sedang berada dalam ancaman kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Kerajaan Asyur dan Babilonia, dan akhirnya mereka dikalahkan, mereka dijajah, dan bahkan mereka dibuang. Dan setelah mereka kembali pada akhirnya ke tanah air mereka, setelah mereka diizinkan untuk pulang kembali oleh Raja Kores, setelah Babilonia dikalahkan oleh Persia, mereka tinggal di tanah air mereka, tetapi mereka tidak menjadi sebuah bangsa yang merdeka, sebuah bangsa yang bebas. Mereka tetap menjadi jajahan bangsa-bangsa lain. Dan bahkan wilayah tanah air dari orang-orang Yahudi ini terus menjadi perebutan, terus-menerus dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dan kekuatan-kekuatan yang besar di sekelilingnya. Mereka memang sempat menikmati kemerdekaan sejenak, kira-kira selama 100 tahun, antara tahun 140 sampai 37 sebelum Masehi. Ada raja-raja yang memerintah di situ yang disebut dinasti Hasmonean. Tetapi itu bukan juga suatu masa damai bagi mereka. Itu adalah masa yang penuh gejolak karena mereka harus terus menghadapi berbagai ancaman dari negara-negara, dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan akhirnya tahun 37 sebelum Masehi mereka kembali dijajah oleh Romawi. Bapak Ibu, pengharapan akan datangnya Mesias itu merupakan salah satu inti pokok dalam kepercayaan Yudaisme, dalam kepercayaan agama Yahudi. Kita bisa mengerti bahwa di dalam kehidupan mereka yang begitu sulit, mereka terus dijajah oleh bangsa lain, mereka berada dalam pembuangan, mereka menghadapi berbagai gejolak, dan mereka tidak pernah merasakan kedamaian di tanah air mereka. Kita bisa memahami bahwa mereka sangat mengharapkan akan kedatangan seorang Mesias. Mesias dalam konsep Yahudi adalah seorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Mesias itu seorang raja keturunan Daud yang akan memberikan kepada mereka kedamaian, memerintah Israel dan memberikan kedamaian kepada mereka, memerintah mereka dan menjadikan Israel sebagai sebuah kekuatan politik yang besar, sebagai pusat kekuatan politik dunia.
Tetapi pandangan mereka ini rupanya hanya terbatas pada pengertian manusiawi saja. Mereka hanya memahami dan mengharapkan Mesias dalam pengertian jasmani, dalam pengertian manusiawi, dalam pengertian untuk kepentingan nasional mereka sebagai sebuah bangsa. Sehingga ketika Yesus datang dan Yesus lahir ke dalam dunia, orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Yesus. Yesus bukan seorang pemimpin politik, Yesus bukan seorang pemimpin militer. Yesus juga tidak membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Dan mereka gagal untuk melihat sebuah rahasia yang disebutkan oleh Paulus tadi, bahwa Yesus datang membebaskan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi Yesus datang dengan sebuah tujuan untuk membebaskan seluruh umat manusia dari dosa. Yesus datang bukan hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan suatu bangsa lain, dari penjajahan Romawi, tetapi Yesus datang dalam satu dimensi yang lebih luas, yaitu membebaskan seluruh umat manusia dari penjajahan, dari perbudakan dosa. Bapak Ibu, dosa adalah masalah universal bagi manusia. Dosa adalah masalah bagi seluruh umat manusia. Dan masalah inilah yang akan diselesaikan oleh Yesus Sang Mesias itu. Tetapi orang Yahudi tidak percaya kepadanya. Orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias harus seorang pemimpin politik yang kuat yang membebaskan mereka dari penjajahan. Bapak Ibu, inilah rahasia yang tidak dipahami oleh mereka. 1 Petrus 1 ayat 10 berkata, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Keselamatan itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, tetapi tidak dipahami dan tidak dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur bahwa kita bisa mengenal Tuhan. Yesus yang lahir sebagai manusia, menjadi manusia dan kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang tidak bisa membayar dosa kita. Memang kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan hal-hal yang bernilai moral baik, tetapi itu semua tidak pernah cukup baik untuk memenuhi standar kekudusan yang ditetapkan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Untuk itu maka Tuhan mengerjakan rencana keselamatannya dengan Yesus datang menjelma menjadi manusia, lahir ke dalam dunia menjadi manusia, dan akhirnya mati di kayu salib untuk menjadi korban menggantikan hukuman kita dan menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, kita harus bersyukur. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, inti dari iman kita sebagai orang Kristen adalah bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh penebusan Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh usaha kita, tetapi kita diselamatkan oleh Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia dan kemudian menggantikan hukuman kita, supaya kita memperoleh kehidupan. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, sekarang pengharapan apa yang kita miliki? Kita ingat bahwa Yesus mati menebus dosa kita, tetapi Yesus tidak selamanya mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, dan Yesus berkata bahwa dia menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, itu adalah pengharapan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita memiliki pengharapan akan kemuliaan yang kekal. Mari kita membaca kembali di dalam ayat ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di antara kita. Kita diselamatkan oleh Kristus. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu, ini adalah pengharapan terbesar kita. Pengharapan yang melampaui segala dimensi jasmani dan manusiawi yang bisa kita lihat. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti, karena sudah dijamin oleh Tuhan bagi kita. Kita memang punya janji-janji dari Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi lebih dari itu, kita punya janji kemuliaan yang kekal. Janji kemuliaan bersama dengan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja
menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita adalah orang-orang yang rugi besar kalau kita hanya menikmati berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan ini saja. Kalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk memberikan kepada kita solusi atas masalah-masalah sehari-hari kita, kita adalah orang-orang yang malang, kita adalah orang-orang yang rugi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mempunyai pengharapan yang lebih besar daripada itu. Kita punya pengharapan kemuliaan yang kekal. Di dunia ini kita menghadapi berbagai macam gejolak. Kita mengalami suka dan duka. Kita mengalami hal-hal yang manis, tapi kita juga mengalami hal-hal yang pahit. Kita mengalami berbagai macam hal yang mungkin menyakitkan bagi kita. Dan memang Tuhan berjanji memberi kekuatan kepada kita. Tetapi lebih dari itu semua, janji Tuhan adalah bahwa kita akan memperoleh kemuliaan yang kekal bersama dengan Dia. Janji ini adalah janji yang membuat kita mampu menghadapi berbagai kesulitan kita di dunia ini, yang akan memberi kepada kita semangat, memberi kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk terus menjalani hidup ini. Bapak Ibu, mari kita sekarang menaruh pengharapan kita kepada janji, kepada kemuliaan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Efesus 1 ayat 18. Ini adalah doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, seperti doa Paulus bagi jemaat di Efesus, demikian juga saya berharap ini menjadi doa kita sekarang, bahwa kita akan diberi oleh Tuhan. Tuhan akan menjadikan mata hati kita terang, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mengerti bahwa kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan dan janjikan bagi kita itu begitu kaya, supaya kita memahami, mengerti betapa kayanya kemuliaan yang sudah ditentukan Tuhan bagi kita, orang-orang kudus yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Bapak Ibu, pengharapan ini memampukan kita untuk memandang ke depan, melampaui segala situasi kita hari ini, melampaui segala kesulitan kita, melampaui segala pergumulan kita. Pengharapan inilah akan kemuliaan yang kekal ini yang akan memberi kepada kita kekuatan, sukacita, dan semangat dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dan merenungkan dua hal. Yang pertama, mari kita mengingat kembali dan bersyukur atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus, datang ke dunia menjadi manusia, mati di kayu salib menebus dosa kita dan naik ke surga. Mari kita bersyukur atas keselamatan yang sudah kita peroleh ini. Dan yang kedua, mari kita menaruh pengharapan kita kepada kemuliaan yang kekal. Mari kita menaruh pengharapan kita kepada kemuliaan yang begitu besar yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemuliaan dalam hidup yang kekal nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau beri kepada kami, sehingga sekarang kami memiliki pengharapan akan kemuliaan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk menghadapi hidup kami setiap hari, menjalani hidup kami dengan penuh sukacita, karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.